Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi berkaitan dengan aritmatika sosial yang kedua, yaitu berkenaan dengan suku bunga tunggal. Suku bunga tunggal. Pengertian dari suku bunga tunggal adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal, sehingga bunga hanya memiliki satu variasi saja, yaitu tetap dari awal periode sampai akhir periode. Jadi bunga ini tidak berubah, tetap dari awal periode sampai dengan akhir periode. Misalnya saat menabung di bank, kita akan mendapatkan bunga yang besarannya tetap di setiap periodenya. Jika modal sebesar M dibungakan dengan bunga P% setahun, maka setelah T tahun, besarnya bunga dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu I sama dengan M dikali P/100 dikali dengan T, di mana keterangannya yaitu bahwa I adalah besarnya bunga, kemudian M adalah modal, kemudian P adalah suku bunga tunggal, dan T adalah waktu. Langsung ke contoh. Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 30 juta rupiah dengan bunga 20% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Adi jika ia meminjam selama 2 tahun. Penyelesaian dari soal diketahui bahwa modal atau pinjaman awal yaitu sebesar 30 juta rupiah. Kemudian P-nya, bunganya yaitu 20%, dan waktu meminjamnya yaitu selama 2 tahun, maka T-nya yaitu selama 2 tahun. Yang ditanyakan adalah tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Adi atau I-nya berapa. Jawab kita masukkan ke dalam rumus, yaitu I sama dengan M dikali P/100 dikali dengan T. Kita masukkan nilainya bahwa besarnya M atau modal yaitu 30 juta rupiah. Kemudian dikali dengan P-nya, bunganya yaitu 20%, 20/100 dikali dengan waktunya selama 2 tahun. Maka kita peroleh bahwa bunganya yaitu sebesar 12 juta rupiah. 30 juta dikali 20 dikali 2 dibagi dengan 100, yaitu 12 juta rupiah. Jadi bunga yang ditanggung oleh Pak Adi selama 2 tahun yaitu sebesar 12 juta rupiah. Yang berikutnya, setelah T bulan, maka besarnya bunga dapat diperoleh dengan menggunakan rumus I sama dengan M dikali P/100 dikali dengan T/12. Di awal tadi T-nya dalam tahun. Ini yang membedakan dengan rumus kedua ini, di mana rumus kedua ini T-nya dalam bulan, sehingga T-nya per 12 atau dibagi 12, karena dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. Dengan keterangan sama seperti di awal, yaitu I adalah besarnya bunga, kemudian M adalah modal, kemudian P adalah suku bunga tunggal, dan T adalah waktu. Langsung ke contoh. Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 25 juta rupiah dengan bunga 18% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Budi jika ia meminjam selama 8 bulan. Penyelesaian dari soal diketahui bahwa besarnya pinjaman atau modal yaitu sebesar 25 juta rupiah. Kemudian bunganya yaitu 18% dan waktu peminjamannya yaitu selama 8 bulan.
Yang ditanyakan adalah besarnya bunga berapa yang ditanggung oleh Pak Budi atau I-nya berapa. Jawab, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu bahwa I sama dengan M dikali P per 100 dikali dengan T per 12. Kenapa menggunakan per 12? Karena waktunya dalam bulan. Kita masukkan nilainya, besarnya M adalah 25 juta, dikali dengan P-nya adalah 18%, 18 per 100 dikali dengan waktunya adalah 8 per 12. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 3 juta rupiah. Jadi, bunga yang ditanggung oleh Pak Budi selama 8 bulan, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Yang ketiga, setelah T hari. Waktunya bisa dalam tahun, bisa dalam bulan, dan yang ketiga bisa dalam hari. Maka besarnya bunga yaitu I sama dengan M dikali P per 100 dikali T per 360. Ini untuk 1 tahun terhitung 360 hari. Yang kedua, I sama dengan M dikali P per 100 dikali T per 365. Yang kedua ini adalah untuk 1 tahun terhitung 365 hari. Dan yang ketiga, I sama dengan M dikali P per 100 dikali T per 366. Oke, untuk yang ketiga, dalam 1 tahun terhitung 366 hari, atau dalam istilah lain yaitu tahun kabisat, yaitu dalam 1 tahun terdapat 366 hari. Dengan keterangan sama, yaitu bahwa I adalah besarnya bunga, kemudian M adalah modal, P adalah suku bunga tunggal, dan T adalah waktu. Berikutnya ke contoh soal. Pak Novan meminjam uang di bank sebesar 40 juta rupiah dengan bunga 15% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Novan jika ia meminjam selama 240 hari dalam tahun kabisat. Oke, di sini ada keterangan tahun kabisat, maka nanti harinya terhitung 366 hari. Penyelesaian. Dari soal diketahui bahwa besarnya M adalah 40 juta rupiah, kemudian P-nya adalah 15%, dan T-nya adalah 240 hari. Yang ditanyakan adalah besarnya bunga yang ditanggung oleh Pak Novan berapa? Oke, kita masukkan ke dalam rumus. Karena tahun kabisat, maka I sama dengan M dikali P per 100 dikali T per 366 hari. Kita masukkan nilainya, M-nya adalah 40 juta, dikali dengan bunganya yaitu 15%, 15 per 100, dikali dengan 240 per 366. Kita kalikan, sehingga kita peroleh besarnya bunga yaitu 3.934.426 rupiah. Nah, jadi bunga yang ditanggung oleh Pak Budi selama 240 hari yaitu sebesar 3.934.426 rupiah. Contoh lain, seorang pedagang meminjam uang di bank sebesar 5 juta rupiah dari seseorang temannya dengan perhitungan suku bunga tunggal sebesar 12% setahun. Ketika pedagang tersebut akan melunasi pinjaman dan bunganya, ia harus membayar sebesar 5.500.000 rupiah. Pertanyaannya adalah, lama pinjaman uang tersebut berapa? Penyelesaian. Dari soal diketahui besarnya M adalah 5 juta rupiah, kemudian P-nya adalah 12%, dan yang diketahui adalah besarnya bunga yang ditanggung. Maka 5.500.000 dikurang dengan modalnya, yaitu 5 juta. Sehingga besarnya bunga yang ditanggung adalah 500.000 rupiah.
Yang ditanyakan adalah lama pinjamannya, maka T yang ditanyakan waktunya. Berapakah waktunya? Oke, jawab kita masukkan ke dalam rumus bahwa I sama dengan M dikali P per 100 dikali T per 12. Kita masukkan nilainya. I-nya sudah diketahui yaitu 500.000 sama dengan M-nya 5 juta dikali P-nya adalah 12 per 100 dikali T, tetap karena T ditanyakan, dibagi dengan 12 atau per 12. 500 sama dengan 12-nya nih terbagi habis dengan 12, kemudian 100 menghilangkan 2 nol di sini sehingga tersisa 50.000. 500 sama dengan 50.000 T, sehingga T-nya dapat kita peroleh dari 500 dibagi dengan 50.000. Kita peroleh T-nya yaitu 10 bulan. Nah, jadi lama pinjaman uang tersebut yaitu selama 10 bulan. Contoh yang lain lagi. Pak Yudi akan meminjam uang di bank dengan persentase bunga sebesar 10% per tahun. Besar uang yang dipinjam Pak Yudi adalah 12 juta rupiah. Jika Pak Yudi bermaksud meminjam selama 1 tahun, tentukan yang A, besar keseluruhan bunga yang harus ditanggung oleh Pak Yudi. Kemudian yang B, besar angsuran yang harus dibayarkan jika Pak Yudi harus mengangsur tiap bulan dengan nominal yang sama. Penyelesaian dari soal diketahui bahwa besarnya modal adalah 12 juta rupiah. Kemudian P bunganya yaitu 10%. Kemudian waktunya diketahui yaitu 1 tahun atau terhitung bulan yaitu selama 12 bulan. Yang ditanyakan A adalah besarnya bunga atau I, dan yang B adalah besar angsurannya berapa. Jika harus diangsur setiap bulan dengan nominal yang sama. Oke, jawab untuk yang A bahwasanya besar bunga yaitu I sama dengan M dikali P per 100 dikali dengan T per 12. Oke, kita sesuaikan waktunya dalam bulan karena kita melihat pertanyaan yang B, besarnya angsuran yang harus dibayarkan jika Pak Yudi harus mengangsur tiap bulan dengan nominal yang sama, maka kita sesuaikan rumusnya yaitu dalam bulan T per 12. Kita masukkan nilainya bahwa M adalah 12 juta dikali dengan T-nya adalah 10%, 10 per 100 dikali dengan T-nya adalah 12 per 12. Oke, sehingga kita peroleh besarnya bunga yaitu sebesar Rp1.200.000. Oke, ini 12 terbagi habis, kemudian ini 100 membagi 10 tersisa nolnya 1, sini coret membagi 1 nolnya tersisa 1.200.000. Jadi besar keseluruhan bunga yang harus ditanggung oleh Pak Yudi adalah sebesar Rp1.200.000. Kemudian untuk yang B adalah besar angsuran. Dapat diperoleh dari modal awal ditambah bunga per bulannya dibagi dengan besarnya bunga. Modal awalnya adalah 12 juta rupiah, kemudian bunga per bulannya tadi diketahui dari pertanyaan A yaitu 1.200.000 dibagi besar bunganya yaitu selama 12 bulan atau 1 tahun. Kita peroleh 12 juta ditambah 1.200.000 yaitu 13.200.000 dibagi dengan 12 yaitu 1.100.000. Jadi besar angsuran yang harus dibayarkan oleh Pak Yudi tiap bulannya adalah sebesar Rp1.100.000. Oke, demikian materi terkait suku bunga tunggal. Semoga bermanfaat. Dan Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.